Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wandi Sarifudin, NIM 186220138. Di sini saya ingin bahas mengenai materi estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel beserta tutorial pengolahan datanya menggunakan program AppViewer dalam mata kuliah metodologi penelitian penugasan perkuliahan ke-10. Baik, langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama, kalian harus mengetahui pengertian regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross section dan data time series, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu, T sama dengan 1,2 T dan N jumlah individu I sama dengan 1,2 N. Maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut balance panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut unbalanced panel. Baik, berikutnya yaitu asumsi regresi data panel. Metode regresi data panel akan memberikan hasil pendugaan yang bersifat Bayes linear unbiased estimation blue jika semua asumsi Gauss-Markov terpenuhi, diantaranya adalah non-autorelation. Non-autorelation adalah yang sulit terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel, sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat blue. Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model time series seperti fungsi transfer, maka ada informasi keragaman dari unit cross-section yang diabaikan dalam pemodelan. Salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit cross-section. Baik, berikutnya itu ada keuntungan regresi data panel. Nah, keuntungannya itu melakukan regresi data panel antara lain. Yang pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom, derajat kebebasan, data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Keuntungan yang kedua yaitu panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross-section atau time series saja. Keuntungan ketiga yaitu panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross-section. Tahapan regresi data panel tidak seperti regresi biasanya. Biasanya regresi data panel harus melalui tahapan penentuan model estimasi yang tepat. Berikut diagram tahapan dari regresi data panel. Bisa dilihat gambarnya seperti itu. Yang pertama ada penentuan model estimasi, yaitu ada fixed effect model. Yang kedua yaitu terus common effect model. Yang ketiga random effect model. Nah, itu teknik-teknik dari model estimasi. Lalu berikutnya ke penentuan metode estimasi, yaitu Cow-Test, Lagrange Multivariate Harassment Test. Lalu ada ke pengujian asumsi dan kesesuaian model. Ada normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi. Berikutnya itu ada interpretasi, yaitu adjust, R-square, OGF, uji T partial, goodness of fit, dan yang terakhir itu persamaan regresi. Ini yaitu penentuan model estimasi. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, antara lain Human Effects Model atau Full Least Square. Merupakan pendekatan model data panel yang sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Nah, dari ketiga uji untuk menentukan metode estimasi di atas yang tadi saya sebutkan digambarkan dalam grafik di bawah ini. Yang pertama ada PRC, Cow-Test, FE, dan RE. Nah, pahami betul diagram di atas karena akan menjadi kunci dalam langkah-langkah pengujian selanjutnya. Baik, materi yang dicukupkan sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat.